Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bersama YOLO Channel. Hai. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam. Di video kali ini kita ngelanjutin ya. Yang kemarin mata batin 1, dan kali ini kita menuju mata batin 2. Bagi mamas yang sudah request, ditunggu ya. Nanti pasti kita cocoti semua kok. Oh iya, sebelum kita lebih lanjut, yuk kita kenalan. Teruntuk kalian yang belum kenal dengan saya, monggo kita kenalan dulu. Padamkan tombol merah di bawah, lalu tekan like serta share video ini ke teman-teman kalian. Dan untuk kalian yang selalu menemani YOLO Channel, terima kasih sudah mendukung penuh channel ini. Oke, ndak perlu banyak bacot, duduk dengan manis, seruput dulu kopi kalian, dan yoh gek tigas. Film ini adalah lanjutan dari Mata Batin 1. Sejak saat itu hingga kini sudah hampir 1 tahun lamanya, ternyata ada sosok kuntilanak yang bernama Mirah. Dan Mirah ini terus-terusan mengikuti Abel, mulai dari rumah hingga Abel sampai ke sekolah. Namun, apa tujuan dari Mirah ini sama sekali nggak diketahui. Di suatu malam, Alia mencoba ritual memanggil kuntilanak yang bernama Mirah ini. Namun Mirah nggak mau muncul ke hadapan Alia. Alia mencoba cara kedua yang dia dapat dari dalam sebuah buku. Alia masuk ke dalam bak mandi, lalu menenggelamkan dirinya. Di lain tempat, Abel yang sedang tidur terbangun karena merasakan ada kehadiran sosok lain yang sedang mengawasinya. Abel melihat pintu almari terbuka. Dia pun melihat ke dalam almari tersebut. Di dalam almari dia nggak nemuin apa-apa. Tiba-tiba, dari atas, sosok Mirah muncul dan langsung menyerang Abel. Alia terkejut mendengar teriakan dari Abel. Alia pun langsung berlari menuju kamar Abel. Dia menemukan Abel sudah meninggal dan kondisi kamarnya sudah berantakan. Kemudian, Alia melihat sosok Mirah. Lalu, Mirah berteriak dengan sangat keras, hingga membuat kaca jendela hancur berantakan. Setelah itu, Mirah menghilang. Setelah kepergian Mirah, Alia menemukan sebuah liontin di saku baju Abel. Tiba-tiba, dia terbawa masuk ke dimensi lain. Dan di sana Alia melihat sebuah rumah yang sangat besar. Berbulan-bulan, Alia terus berusaha mencari tahu sebab musabab kematian adiknya. Namun, semua usahanya tidak membuahkan hasil. Setelah kepergian adiknya, kini Alia sudah tak lagi tinggal di rumahnya. Dia mengabdikan diri pada sebuah panti asuhan. Saat Alia sampai di panti tersebut, dia bertemu dengan Pak Fadli. Setelah itu, Alia diantar untuk bertemu Bu Laksmi. Dan betapa terkejutnya Alia, ternyata bayangan rumah megah yang dia sempat lihat di dalam liontin itu adalah panti asuhan yang dia datangi sekarang ini. Di panti ini semua anaknya perempuan. Di sini Alia berjumpa dengan salah satu penghuni panti yang baru seminggu berada di panti tersebut, Nadia. Ya, dia bernama Nadia. Orang tua Nadia ini meninggal akibat terkena tanah longsor. Setelah itu, Nadia diantar ke panti ini oleh relawan yang menolongnya. Alia melihat buku yang ditinggalkan oleh Nadia. Setelah melihat buku Nadia, Alia menyadari bahwa Nadia ini juga memiliki mata batin yang terbuka. Scene beralih memperlihatkan Alia sedang merapikan kamar untuk Nadia. Di sini, tiba-tiba Nadia datang. Dan Alia mengembalikan buku Nadia. Alia juga bilang ke Nadia bahwa mereka berdua ini sama.
sama-sama memiliki mata batin yang terbuka. Seketika Alia dan Nadia pun akrab. Nadia memberitahukan bahwa dia sering mendengar suara anak kecil yang memanggil-manggil, meminta untuk dibebaskan. Malam pun tiba. Alia yang belum tidur tiba-tiba mendengarkan suara-suara aneh. Alia langsung mengecek keluar. Di luar dia mendapati Nadia yang duduk sambil membawa buku gambarnya. Mereka berdua kemudian mengikuti arah sumber suara tersebut berasal. Alia dan Nadia masuk ke sebuah perpustakaan. Tanpa sengaja mereka berdua menemukan sebuah pintu rahasia di balik sebuah rak buku. Dan ternyata itu adalah sebuah kamar tidur. Entah siapa yang menghuni, tapi sumber suara tersebut berasal dari dalam kamar tersebut. Di dalam mereka nggak menemukan apapun. Lalu mereka pun keluar dari tempat tersebut. Keesokan harinya, penghuni panti mulai merasakan kejanggalan-kejanggalan yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Mulai dari Bu Laksmi, saat sedang mencuci piring, tiba-tiba piring-piringnya berpindah tempat dengan sendirinya. Lalu, disusul oleh Malika yang sedang memotret. Dia mendapatkan gambar aneh dari foto yang dia ambil di depan perpustakaan. Kemudian Nadia, dia melihat hantu cilik yang menyeramkan dan membuat berantakan kamarnya. Melihat kamar Nadia berantakan, Bu Laksmi pun marah dan mengunci Nadia di dalam kamar tersebut. Lalu Alia menemukan Malika dan Raya yang sedang ketakutan karena melihat hasil foto yang diambil Malika di depan perpustakaan. Singkat cerita, malam pun tiba. Alia mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Alia ditemani oleh Nadia. Mereka kembali ke perpustakaan tersebut. Mereka mencoba memanggil arwah tersebut melalui media sebuah cermin besar. Mereka berdua berhasil memanggil arwah tersebut. Ternyata arwah tersebut masih belum bisa tenang. Dia mengatakan bahwa dia masih belum mendapatkan kebenaran. Scene beralih kepada Fadli dan Laksmi yang sedang tidur. Laksmi terbangun karena mendengar suara orang mengetuk pintu. Laksmi samar-samar melihat ada bayangan mirip dengan Raya. Laksmi langsung keluar. Di sebuah lorong, Laksmi melihat anak kecil berkerudung sarung. Dia mengira itu adalah Raya. Namun, tiba-tiba saja anak itu menghilang. Laksmi langsung balik ke kamar dan membangunkan Fadli. Tiba-tiba ranjang yang mereka tiduri terbalik dan membuat Fadli dan Laksmi terlempar. Mereka berdua segera bergegas lari. Namun, hanya Laksmi yang berhasil keluar. Sementara, Fadli di dalam mendapat teror dari sosok hantu cilik. Alia dan Nadia yang mendengar teriakan Fadli segera berlari masuk ke dalam panti. Alia, Nadia dan anak panti yang lain segera menuju kamar Laksmi dan Fadli. Alia segera membuka paksa kamar tersebut. Mereka mendapati Fadli yang sangat ketakutan. Tiba-tiba seisi panti kacau. Barang-barang berhamburan, foto-foto dan apapun yang menempel di dinding berjatuhan. Mereka berlari keluar dan berkumpul di ruang makan. Laksmi menyuruh semua anak-anak berkumpul di ruang makan. Tiba-tiba keadaan kembali kacau. Sebuah lampu besar di atas meja makan jatuh dan perabotan kembali berhamburan. Alia dan Nadia mengajak anak-anak bersembunyi di sebuah kamar. Lalu, Alia menemui Fadli dan Laksmi. Alia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di panti ini. Laksmi menjelaskan, itu adalah Dharma. Dharma ini adalah anak dari adiknya Lasmi. 3 tahun lalu, mereka tewas karena dibunuh oleh perampok. Dan setelah kejadian itu, arwah mereka gentayangan. Kemudian, Alia, Nadia, Fadli dan Laksmi kembali ke kamar Dharma. Di sini Alia mencoba masuk ke dimensi lain dengan menyentuh barang-barang yang ada di kamar tersebut. Alia seketika dibawa ke masa lalu. Dia melihat seorang ibu dan anak, yang dimana
ibu tersebut sedang menulis sepucuk surat, dan isinya sangat mengejutkan. Di surat tersebut tertulis bahwa Dharma ini sebenarnya anak Fadli. Alia kembali tersadar dan segera mengambil surat tersebut dari dalam laci, lalu memberikan surat tersebut pada Laksmi. Laksmi sangat syok dengan kenyataan ini. Alia pun tidak kalah terkejut ketika mendapatkan fakta bahwa Mirah yang selama ini mengikuti Abel adalah adiknya Laksmi. Sin beralih kepada Fadli. Dia sedang galau di bengkelnya. Tiba-tiba, dia mendapat teror lagi dari Dharma. Teriakan Fadli membuat semua orang terkejut. Seketika, Laksmi, Alia, dan Nadia berlari menuju bengkel. Mereka mendapati Fadli yang sangat ketakutan. Tiba-tiba lampu mati, dan Nadia melihat hantu Dharma ada di atas kepala Fadli. Setelah lampu menyala, mereka melihat Fadli sudah kerasukan hantu Dharma dan mencoba menyakiti dirinya sendiri. Alia dan yang lain mencoba menahan Fadli yang kerasukan dengan mengikatnya di kap mobil. Lalu, Alia segera menelpon Bu Windu karena keadaannya sudah sangat genting. Bu Windu menyuruh Alia menggunakan metode lain untuk menggali informasi tentang Dharma. Alia lalu menyuruh Nadia menggambar dengan menggunakan mata batinnya sebagai penglihatan. Singkat cerita, Nadia terbawa masuk ke dimensi lain dan melihat masa lalu. Nadia melihat bahwa Dharma sempat membaca surat yang ditulis oleh Mirah. Lalu, Nadia melihat Fadli yang sedang bertengkar dengan Mirah di bengkel. Di sini Mirah mengancam akan memberitahu Laksmi jika Fadli tetap gak mau mengakui Dharma itu anaknya. Lalu, tanpa pikir panjang, Fadli langsung membunuh Mirah. Fadli yang menyadari bahwa perbuatannya disaksikan oleh Dharma, Dharma pun juga dibunuh dan dipukul berkali-kali hingga meninggal oleh Fadli. Fadli lalu mengacak-ngacak kamar Mirah. Fadli juga mengambil perhiasan Mirah, lalu mengubur perhiasan tersebut di depan panti. Dia membuat skenario seolah-olah kematian Mirah dan Dharma ini adalah kasus perampokan. Nadia kembali tersadar dan segera membuka matanya. Kemudian gambaran Nadia diberikan kepada Laksmi. Laksmi pun menangis mengetahui fakta kematian adik dan keponakannya yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Fadli yang terus memberontak membuat tambang yang mengikatnya terputus. Mendengar teriakan Fadli, Alia dan yang lain segera kembali ke bengkel. Mereka mendapati Fadli sudah memegang benda tajam dan langsung menusuk dirinya sendiri. Alia dan yang lain segera mencegah. Tiba-tiba, Fadli yang kerasukan menyerang dan menusuk Nadia. Nadia pun terkapar, dan Fadli berganti menyerang Alia. Saat akan membunuh Alia, Bu Windu datang dan langsung menyuruh Alia mengikat Fadli dengan kalung tasbih yang dibawanya. Bu Windu berhasil melumpuhkan Fadli. Sementara itu, Laksmi membawa Nadia ke dalam rumah dan segera menelpon ambulans. Bu Windu segera menyiapkan peralatan dan akan segera memulai ritual untuk mengirim paksa Dharma ke alamnya. Dharma terus ngoceh dan ngomong jika yang membunuh Abel adalah Fadli. Alia terus menatap mata Fadli dengan tajam, dan tiba-tiba Alia terbawa masuk ke dimensi lain. Alia melihat Fadli yang sedang disiksa oleh Dharma. Lalu tiba-tiba Dharma mendatangi Alia dan memegang kepalanya, lalu memberitahukan bahwa kematian Abel bukanlah disebabkan oleh Mirah. Abel membongkar rahasia yang disembunyikan oleh Fadli. Saat di dalam kamar, Abel yang dihantui oleh Mirah itu bukan karena akan menyerang Abel, tapi malah sebaliknya. Mirah hendak menolong Abel dari Fadli. Namun, Mirah terlambat dan Fadli pun menghabisi Abel dengan menusuk Abel berkali-kali. Seketika, rasa dendam dan kebencian yang sangat besar bersemayam di dada Alia. Dan Alia pun mengikuti Dharma pergi ke alamnya, serta menghiraukan panggilan Bu Windu. Bu Windu pun kembali ke dunia nyata. Dia gagal membawa Fadli dan Alia kembali.
Sementara itu, kondisi Nadia semakin memburuk. Pendarahan di perutnya semakin banyak. Laksmi kemudian mendatangi Bu Windu. Laksmi mendapati Alia sudah tak sadarkan diri. Di sini, Bu Windu mengatakan bahwa Alia dan Fadli sudah dibawa oleh Dharma masuk ke alamnya. Bu Windu menyuruh Laksmi untuk pergi menjemput Fadli dan Alia dengan cara ngerogoh sukmo. Bu Windu segera akan membukakan mata batin milik Laksmi. Namun di sini masih ada satu masalah lagi, yaitu Laksmi harus ditemani oleh sesosok roh yang masih bergentayangan dan mau menemani Laksmi menjemput Alia dan Fadli. Setelah mata batinnya terbuka, Laksmi melihat hal yang sangat memilukan dan tak terduga sama sekali. Laksmi melihat arwah Nadia. Itu menandakan Nadia sudah meninggal. Di sini Laksmi sangat terpukul. Tiba-tiba Bu Windu menghampiri mereka berdua dan mengingatkan waktu mereka nggak banyak. Secepatnya harus menyelamatkan Alia dan Fadli. Laksmi ditemani Nadia berhasil masuk ke alam lain. Sesampainya di sana, mereka terus berjalan dengan dibimbing oleh Bu Windu dari alam nyata. Mereka berdua berhasil menemukan Alia, namun dalam kondisi yang berbeda. Alia sudah dipenuhi rasa kebencian dan dendam yang sangat besar kepada Fadli. Tiba-tiba terpancar cahaya putih yang menyilaukan, dan itu adalah Abel. Mata Alia seketika berbinar-binar melihat kedatangan adiknya. Abel mengatakan agar Alia mengikhlaskan kepergiannya. Abel pun juga sudah memaafkan Fadli. Lalu terpancar lagi satu cahaya putih, dan itu adalah Mirah. Mirah mengajak Dharma untuk ikut dengannya dan mengikhlaskan apa yang telah terjadi padanya dan Dharma. Laksmi melepaskan Fadli dan segera cabut dari tempat tersebut dengan diikuti oleh Alia dan Nadia. Mereka berlari secepat mungkin. Dharma juga berlari mengikuti mereka di belakang. Mereka semua berhasil kembali ke alam nyata. Tapi, Dharma juga ikut masuk ke alam manusia. Dia berhasil masuk ke tubuh Alia lagi. Alia yang dirasuki oleh Dharma langsung menyerang Bu Windu, hingga membuat Bu Windu tak sadarkan diri. Setelah itu, dia langsung mengejar Fadli. Laksmi segera menyadarkan Bu Windu dan mengajak segera mengejar Fadli. Sementara itu, Fadli bersembunyi di dalam bengkelnya. Ternyata, Fadli kalah cepat dengan Alia. Dia sudah nunggu kedatangan Fadli dan langsung sosor saja itu punggung pakai besi tajam yang digunakan Fadli untuk membunuh Dharma dulu. Alia lalu menjepit tubuh Fadli dengan mobil. Tanpa basa-basi, Alia mengambil sebuah gergaji mesin lalu memotong kepala Fadli hingga putus. Bu Windu dan Laksmi datang, namun sudah terlambat. Fadli sudah mampus. Bu Windu segera menyadarkan Alia, dan film pun selesai. Oke geng, terima kasih ya yang sudah bersedia menyimak video ini hingga akhir. Pesan yang terdapat di dalam film kali ini adalah dendam adalah lingkaran setan dan juga awal dari segala kejahatan. Karena dengan dendam akan tercipta kejahatan-kejahatan yang lain. Jangan sampai dalam hati kita menyimpan rasa dendam. Tenangkan hati, jernihkan pikiran, dan see you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.